Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Ya, amin. Saya harap semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. 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 Hari ini kita ingin bersuka dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita ingin katakan bahwa hari ini hari yang telah dijanjikan, telah dijadikan oleh Tuhan. Amin. 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 Oleh karena itu mari kita angkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lagu ini. Bapak Ibu yang mau bertepuk tangan, mari bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan tua gaya bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus bersuka dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita katakan bahwa Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah penyelamat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dalam nama Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Mari kita akan bahwa Yesus Tuhan adalah Allah kita. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita berserah pada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan bersama-sama. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Mari kita puji, mari kita sembah Dia. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja. Hosana. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik Bapa.
Engkau adalah Tuhan dan Allah Tuhan. Engkau adalah Raja kami Yesus. Engkau yang memimpin seluruh kehidupan kami Bapa. Oleh karena kasih karunia-Mu lah kami bisa hidup sampai saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Kami ingin naikkan pujian kami Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja yang mulia Tuhan Yesus. Makasih Bapa, makasih Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati pendeta Dr. Andi Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin dia Tuhan dalam memberitakan firman-Mu Bapa. Dan berkati juga kami Tuhan. Urapi kami Yesus, berikan kami hikmat yang lebih lagi Tuhan, agar kami bisa memahami firman-Mu Tuhan. Terlebih kami bisa juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami bisa menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Makasih Bapa, makasih Yesus. Urapi juga Tuhan, urapi Tuhan khotbah hari ini Tuhan. Urapi program kami ini Bapa, sehingga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Makasih Bapa, makasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Salam saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kita kembali dapat bertemu. Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik yang ada di Ufuk Barat maupun yang ada di Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Amerika, Singapura, Timor Leste, dan Taiwan, serta negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Damai sejahtera Allah tercurah atas saudara sekalian. Haleluya. Baik, mari kita mulai renungan malam ini dengan kita buka dengan doa tentunya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan membawa kami untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan, dan kami rindu untuk dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda. Dan malam hari ini kami rindu untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada setiap umat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Dan apa yang boleh kami dengar itu kembali akan meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah pada malam hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, luar biasa. Baik saudara, kita langsung saja kita kembali kepada pembacaan kitab Mazmur saudara ya, yang beberapa hari sudah kita tinggal. Tapi malam hari ini kita kembali saudara untuk belajar dari seorang pakar, Raja Daud saudara ya, yang begitu luar biasa. Dari Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 saudara ya. Judul perikopnya itu adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Ini apa yang diajarkan oleh Raja Daud pada malam hari ini kepada kita saudara. Ya, saya sudah mempersiapkan saudara materinya, dan di sini saya buat catatan-catatan ya. Haleluya. Kita telah belajar dari berbagai jenis Mazmur. Ya, saudara ya, sudah banyak jenis-jenis Mazmur yang kita pelajari, baik dari Mazmur ucapan syukur, pengajaran, keluhan, bahkan Mazmur raja, saudara, ada yang disebut sebagai Mazmur raja. Dan ke depan saudara kita juga akan belajar tentang jenis Mazmur saudara yang kaitannya dengan kutukan saudara. Nah, itu seperti apa pula lagi saudara ya. Biarlah kita boleh belajar dari Raja Daud saudara ya. Lalu Mazmur Raja atau Royal Psalm. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu Royal Psalm, berkaitan erat dengan pengakuan terhadap pemerintahan atau kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan Mazmur Raja atau Royal Psalm saudara ya. Mazmur Raja seringkali dengan dikaitkan saudara dengan dinasti Daud. Nah, ini saudara latar belakang sejarahnya. Munculnya Mazmur Raja memang dimulai pada masa Raja Daud. Daud bukan sekedar seorang raja atau prajurit ya, kita tahu itu saudara. Ia juga seorang pemazmur
seorang pemusik dan penyair. Ada sekitar 73 mazmur yang ditulis oleh Daud. Daud juga turut serta mengatur formasi para penyanyi di rumah Tuhan sebagaimana dicatat dalam 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-44. Memang benar Saudara, kalau kita baca kitab 1 Tawarik ayat 6 sampai 31 44, ini Daud terlibat langsung Saudara dalam menentukan formasi musik Saudara yang dimainkan untuk mengiringi mazmur Saudara. Mazmur raja dipakai dalam 3 momen penting yang berkaitan dengan raja, yaitu penobatan atau pelantikan sebagaimana dicatat dalam Mazmur 2, Mazmur 72, Mazmur 101 dan Mazmur 110. Persiapan perang, nah ini persiapan perang juga Saudara ya. Sebagaimana dicatat dalam Mazmur 20, Mazmur 21, Mazmur 89 dan Mazmur 144. Dan pernikahan Mazmur 45. Mazmur raja yang dinyanyikan akan mengingatkan umat Tuhan, termasuk raja sebagai orang nomor 1 di Israel, bahwa Tuhan adalah raja yang sejati, yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhanlah yang membuat seseorang bertata sebagai raja. Tuhanlah yang memimpin dalam perang. Tuhanlah yang memberikan keturunan kepada raja. Luar biasa Saudara ya. Lalu Saudara ya, Mazmur 20 ini yang akan kita renungkan ini Saudara, yang akan kita baca ini merupakan contoh mazmur yang dipakai dalam liturgi ibadah sebelum seorang raja dan pasukannya maju ke medan perang Saudara. Nah, ini merupakan satu tradisi Saudara ya, yang harus dilakukan oleh bangsa Israel Saudara. Sebelum mereka pergi perang, maka apa yang mereka lakukan Saudara? Nah, mereka melakukan doa dengan menaikkan mazmur Saudara ya, sebagaimana dicatat Saudara dalam Alkitab, yaitu Mazmur pasalnya yang ke-20 yang sedang kita pelajari ini Saudara. Peperangan adalah hal yang umum dalam kehidupan bangsa-bangsa kuno, termasuk bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, perang bukan sekadar masalah keamanan dan politik, namun berkaitan erat dengan keagamaan atau konsep teologi orang Israel Saudara. Lalu pertanyaannya, seperti apakah Mazmur 20 yang ditulis oleh Daud itu Saudara? Mari kita masuk lebih dalam lagi. Nah, ayat yang pertama Saudara, di sana dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Nah, jadi di ayat 1 ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya penulis, the author or the writer of the psalm was David, Saudara ya, jadi adalah Daud. Lalu di ayat kedua di sana dikatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Nah, itulah doa yang dinaikkan Saudara ya oleh bangsa Israel sebelum pergi perang Saudara. Ya, mulai dari ayat 2 lalu ayat 3 tadi, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ya, ini berupa doa-doa yang dinaikkan Saudara ya, luar biasa isi doanya Saudara ya. Jadi artinya mereka ini bersandar penuh dengan kekuatan Tuhan Saudara ya, tidak seperti orang fasik yang menyandarkan kekuatannya dengan kekuatan daripada jumlah kereta yang mereka gunakan untuk perang dan jumlah orang yang akan mereka kerahkan untuk melawan musuh Saudara. Tapi ternyata Daud di sini Saudara memobilisasi rakyatnya Saudara untuk bersandar penuh dengan Tuhan Saudara, kepada Tuhan. Nah, sehingga mazmur ini harus dinaikkan. Amin Saudara ya. Lalu di ayat 4 di sana dikatakan, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Ya, ini bentuk daripada kerendahan hati Saudara. Jadi kita ketika datang kepada Tuhan, jangan datang dengan tangan hampa Saudara ya, tapi datanglah dengan persembahan Saudara, sebagai dengan mempersembahkan korban Saudara, dan ini bentuk penghormatan kita Saudara, bentuk kerendahan hati kita kepada Tuhan Saudara. Dan ini yang diajarkan oleh Daud kepada rakyatnya Saudara, luar biasa. Dan disukainya korban bakaranmu, Selah, iya Saudara ya. Lalu di ayat 5 Saudara, ini juga masih merupakan isi doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel sebelum pergi bertempur Saudara ya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau hendaki dan dijadikannya berhasil
apa yang kau rancangkan. Nah, luar biasa isi doanya, saudara. Lalu di ayat 6, saudara, di sana dikatakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Nah, ini saudara ya. Jadi mereka bersorak-sorai mengangkat panji-panji kemenangan, saudara. Jadi mereka sudah berdoa, lalu mereka lepaskan nubuatan, saudara, bahwasanya kemenangan itu ada di pihak orang yang benar, saudara, orang yang dikenan Allah. Amin, saudara ya. Lalu di ayat 7, saudara ya, ini lebih dalam lagi kita masuk. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Luar biasa, saudara ya. Dan akhirnya, saudara ya, Daud sadar, saudara, bahwasanya kemenangan demi kemenangan yang dia peroleh dalam pertempuran, saudara, untuk melawan musuh-musuhnya itu, saudara, itu berasal dari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan pakai Daud, saudara. Tuhan pakai orang-orang Israel juga, saudara, untuk memperoleh kemenangan. Ya, apa syaratnya, saudara? Harus diurapi. Bukankah saudara, saya dan kita semua sudah diurapi oleh Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus, saudara? Haleluya. Ini berita baiknya kita yang hidup di abad ke-21, saudara. Jadi kita ini sudah diurapi. We have been anointed by Lord, by God, saudara. Sehingga kuasa pengurapan itu turun atas kita. Dan malam hari ini, saudara, kita juga menerima kuasa pengurapan yang baru, saudara. Jadi satu hal juga yang ingin saya bagikan kepada saudara, jangan ketika kita melakukan apapun bentuk pekerjaan kita, saudara, atau pelayanan kita, saudara, jangan pernah gunakan pengurapan yang kemarin, apalagi pengurapan yang sudah lewat, saudara. Jangan, saudara, ya. Itu tidak akan efektif, saudara, dan tentu tidak akan membuahkan hasil, saudara. Jadi pengurapannya harus selalu baru, saudara. Oleh karena kita datang pada Tuhan malam hari ini dalam rangka salah satunya adalah untuk meminta, saudara, untuk memohon pengurapan yang baru dicurahkan atas kita, saudara, sehingga apa hasilnya, saudara? Maka kemenangan demi kemenangan itu menjadi milik saudara, menjadi milik saya, menjadi milik kita semuanya, saudara. Amin, saudara. Nah, ini yang diajarkan oleh Raja Daud, saudara. Haleluya. Ya, jadi kembali saya akan baca di ayat 7 karena ini ayat yang luar biasa, saudara. Ya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Haleluya, saudara. Ya, jadi luar biasa, saudara. Ya. Nah, lalu ayat 8, saudara, di sana dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara, lihat ini musuh, saudara, ya. Mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri, saudara, ya. Kalau kita tarik, saudara, kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, saudara. Nah, ini adalah orang-orang fasik yang menggunakan kekuatan setan, kekuatan iblis yang bersumber dari kuasa kegelapan, saudara. Tapi kita, saudara, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan, dilayakkan, saudara, dengan pengurapan yang baru yang senantiasa dicurahkan kepada kita, saudara. Nah, kita mampu untuk menggempur, saudara, perlawanan atau benteng-benteng pertahanan musuh, saudara, yang tidak kelihatan itu. Amin, saudara, ya. Jadi jangan heran kalau kita nanti akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, karena itu adalah janji Bapa. Kenapa? Karena kita sudah diurapi. Amin, saudara, ya. Sudah ditebus, sudah dilayakkan, saudara. Untuk itulah malam hari ini kita kembali, saudara, mendekat, saudara, menghampiri tata kemuliaan Allah yang bersumber dari tata Allah anak domba, saudara. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Nah, lalu ayat 9, saudara, di sana dikatakan mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Nah, jadi musuh rebah dan jatuh, saudara, tapi kita, saudara, ya, karena kita ditopang, saudara, oleh tangan Tuhan yang kokoh dan kuat, saudara, maka kita berdiri tegak, saudara, dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Nah, ini harus kita imani pada malam hari. Katakan amin, saudara. Haleluya, ya. Jadi luar biasa kita ini sebenarnya, saudara, ya. Jadi yang penting, saudara, yang penting kembali saya katakan, saudara, ya, kita tetap membangun hubungan yang intim, saudara, ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari, saudara, ya, jangan datang dengan tangan hampa, saudara, tapi kita membawa korban bakaran, saudara, ya. Korban bakarannya itu, ya, kalau sekarang ini, saudara, ya, itu bisa pujian dan penyembahan, saudara, ya. Tapi jangan lupa juga, saudara, karena sebagai orang percaya kita juga punya kewajiban-kewajiban, saudara, untuk melepaskan ucapan syukur,
perpuluhan, saudara, itu juga harus kita lepaskan, saudara, karena itu juga sebagai korban bakaran, saudara. Mengapa, saudara, kita harus membawa korban bakaran, saudara? Seperti yang saya katakan tadi, perpuluhan harus kita lepaskan, ucapan syukur harus kita lepaskan, saudara, supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan, saudara. Amin, saudara, ya. Karena para hamba Tuhan juga, saudara, yang berdoa untuk kita, itu juga mereka juga harus diperhatikan, saudara. Nah, untuk itulah makanya Tuhan berkata, saudara, jangan datang dengan tangan hampa ketika kita datang kepada Tuhan, saudara. Jadi selain korban puji-pujian, saudara, nah kita juga melepaskan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang percaya, saudara, sehingga pesan Injil, saudara, itu bisa disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Amin, saudara, ya. Kalau saya amini, saudara. Amin, ya. Haleluya, ya. Lalu, saudara, di ayat yang ke-10, saudara, ya, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Haleluya, saudara. Kita yang sudah diurapi, saudara, maka doa-doa kita yang kita naikkan, saudara, itu akan dijawab oleh Tuhan. Dan itu jaminan, saudara. Dan ini yang diajarkan oleh Raja Daud kepada kita, orang percaya, orang benar, orang yang sudah dibenarkan, saudara. Amin, saudara, ya. Jadi iman kita itu harus berkata demikian, saudara, ya. Setiap doa-doa yang kita naikkan itu dijawab oleh Tuhan, saudara. Kuncinya tadi sebagaimana di ayat 7, saudara, karena kita sudah diurapi, saudara. Amin, saudara. Dan malam hari ini kita minta pengurapan yang baru, saudara, supaya kita lebih maksimal lagi, saudara. Amin, saudara, ya. Haleluya. Baik, saudara, jadi tadi dari ayat 1 sampai ayat 10, saudara. Nah, sekarang saya ingin membawa saudara sekalian, kita ingin sama-sama, saudara, untuk merenungkan, untuk melakukan refleksi ke dalam lagi, saudara, ya. Apa yang boleh kita bawa, saudara, apa yang boleh kita dapatkan, saudara, dari pembacaan ayat 1 sampai ayat 10, saudara. Nah, ini juga sudah saya siapkan buat saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudara, ya. Ini saya mengutip seorang penulis, saudara, yang bernama Harold Kushner, seorang penulis ternama, pernah mengemukakan sebuah hukum yang berbunyi, saudara. Ini kaitannya masih dengan kerohanian, saudara, ya. Anything that should be set right sooner or later will. Nah, ini apa artinya, saudara? Karena bahasa Inggris, ya. Saya akan terjemahkan, saudaraku, ya. Apapun yang dikerjakan dengan benar, cepat atau lambat akan terbukti benar. Haleluya, saudara, ya. Jadi segala sesuatunya itu memang harus kita lakukan dengan hati yang tulus, saudara. Itu artinya apa? Kita melakukan hal-hal yang benar, saudara, itu bersumber dari lubuk hati kita yang dalam, saudara, dengan ketulusan, saudara, dan kembali kita dedikasikan itu buat Tuhan, saudara. Maka luar biasa, saudara, ya. Ketika saya mencoba menghayati dalam relasi saya dengan Tuhan, maka hukum ini dapat diungkap kembali sebagai berikut, saudara, ya. Tak ada yang dapat menghalangi Allah untuk mengerjakan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Nah, itulah Allah kita, itulah Tuhan, saudara, ya. Jadi yang dia butuhkan, saudara, lakukan hal yang benar, saudara. Itu aja, saudara. Ketaatan kita kembali yang dia gugat, saudara, yang dia tuntut, saudara, supaya Allah bisa bekerja tanpa batas, saudara, buat kita, saudara. Jadi peperangan pun yang kita hadapi itu bukan peperangan pribadi kita, saudara. Itu peperangannya Tuhan, saudara. Tuhan akan melakukan tugasnya, saudara. Tentu kita berikan ruang buat Tuhan, saudara, untuk berperan, saudara, untuk melakukan kehendaknya dan tujuannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga punya kewajiban, saudara, tentu. Kan seperti itu, saudara, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, saudara, ya. Hidup dan perjuangan manusia memang bisa jadi penuh liku-liku dan syarat onak duri. Namun suatu saat semuanya akan jelas dan bermakna. Semuanya akan mengarahkan mata orang beriman untuk melihat kebaikan Tuhan, sebagaimana dicatat di ayat ke-7 tadi, saudara, ya. Daud berefleksi demikian, saudara, dengan mengatakan, sekarang aku tahu. Nah, itu, saudara, ya. Akhirnya, saudara, ya, Daud tahu, saudara, ya. Nah, ini kan satu renungannya sangat dalam, saudara, ya. Ketika Daud mulai mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara, ya. Nah, ini, saudara, ya. Sehingga Daud berkata, sekarang aku tahu. Ini mengisyaratkan bahwa sebelumnya Daud pernah merasa tidak tahu. Nah, kan kayak gitu, saudaraku, ya. Pernah bingung melihat perjalanan kehidupannya, peta hidupnya, saudara, yang ia jalani tentunya. Namun akhirnya ia tahu sesuatu dan memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Apakah itu? Nah, itu pertanyaannya, saudara, ya. Dan itu yang mau kita
ambil sebagai pelajaran, saudara. Nah, ini saudara ya, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi, sebagaimana yang sudah kita renungkan tadi, kita bahas tadi, saudara ya. Nah, itulah pengalaman iman Daud dalam liku-liku hidupnya. Dari sebagai seorang gembala, saudara, jadi sebagai seorang gembala pernah saya sampaikan, saudara, ketika Daud masih usia dini, saudara, ya masih boy, masih anak-anak, saudara, dia menggembalakan domba, saudara, dan itu dimulai dari 2 domba, saudara. Bahkan Daud sendiri tidak diperhitungkan oleh keluarganya, apalagi oleh orang tuanya, saudara. Tapi karena kegemaran Daud adalah, saudara, ya menyukai hadirat Tuhan, saudara, ya bermazmur buat Tuhan, saudara, maka Tuhan dari surga memperhatikan gerak-gerik apa yang dilakukan oleh Daud, saudara, sehingga Tuhan berkenan atas hidupnya, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, itu, saudara, jadi upah yang diberikan oleh Tuhan kita, saudara, ya. Itulah pengalaman iman Daud dalam liku-liku hidupnya, dari sebagai seorang gembala menjadi seorang pejuang. Jadi dari gembala menjadi pejuang, saudara. Bukankah kadang-kala, saudara, kalau kita amati juga, saudara, kita renungkan kehidupan kita, saudara, ya, itu enggak ujuk-ujuk, saudara, menjadi seorang raja, saudara. Saya juga kadang selalu merenungkan, saudara, di mana saya tinggal di suatu desa yang sangat terpelosok, kampung, saudara, bahkan accessibility, saudara, ya jalan saja nggak ada, saudara, tapi saya ada di tengah kota Medan, saudara, ya. Saya pernah menjadi GM, saya pernah, ya banyak hal, saudara, yang saya lakukan, saudara. Nah, itu kan suatu renungan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara, yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Mari renungkan, saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara, sehingga saudara dapat berkata, aku tahu airnya. Seperti yang disampaikan oleh Daud itu, saudara, ya. Jadi Daud ini, saudara, tadi dikatakan awalnya sebagai seorang gembala, menjadi seorang pejuang, dan akhirnya menjadi raja, saudara. Nah, itu kan janji Tuhan, saudara, ya. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi ekor, tapi menjadi kepala, saudara. Jadi kita diharapkan oleh Tuhan untuk tampil, saudara, menjadi alatnya, saudara. Amin, saudara, ya, untuk memperbaiki bumi ini, dunia ini, saudara, ya. Nah, ini dia, saudara. Apakah hidup saudara sedang mengalami kesukaran dan perjuangan yang berat? Saking beratnya, saudara barangkali tidak mengerti apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang dialami. Mari kita renungkan ini, saudara. Jika demikian, jangan tawar hati dan putus asa. Tetapkan hati dan yakinlah pada janji Tuhan yang akan memberi kemenangan. Asal, nah ini, saudara, asal saudara hidup dengan benar. Nah, itu yang diminta oleh Tuhan dari kehidupan kita, saudara, ya. Melakukan apa yang berkenan kepadanya, maka hidup benar itu akan Tuhan balas dengan kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara, ya. Luar biasa, saudara. Dan ini yang harus kita garis bawahi, saudara, ya, pernyataan ini. Tuhan hanya meminta kita untuk hidup benar, maka Dia akan mengubah masalah menjadi jalan keluar. Artinya Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara. Amin, saudara, ya. Saya pikir sekian, saudara, untuk malam hari ini. Biarlah apa yang boleh kita dengar, saudara, itu kembali akan meneguhkan, menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga iman kita semakin kokoh, teguh, saudara, tak tergoyahkan. Amin, saudara. Baik, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa, saudara. Kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, ya Allah. Kembali Tuhan juga mengajak kami untuk kami boleh mengerti akan kasih Tuhan, sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang terus memperhatikan kami, Tuhan, yang terus membela kami, ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu, ya Tuhan. Hamba juga berdoa, ya Allah, oh mari Tuhan, umat-umat-Mu yang tengah mengikuti pengajaran pada malam hari ini juga Tuhan melalui saluran khotbah pendeta ini, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, yang mengurapi mereka dengan minyak yang baru, Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga kami berdoa untuk kota kami, bangsa kami, dimanapun kami berada Tuhan. Oh, biarlah lawatan-Mu juga terjadi atas keluarga kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasihi Tuhan. Oh, biarlah kasih-Mu juga melimpah atas mereka Tuhan. Dan akhirnya mereka juga menemukan jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan jalan itu adalah Engkau sendiri ya Allah. Ini doa kami ya Tuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang binasa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan yang tengah menyaksikan program ini Tuhan. Mereka yang sakit, biarlah kiranya kuasa bilu-bilur-Mu tercurah atas mereka Tuhan, dan mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga mereka yang terikat Tuhan dengan berbagai beban, biarlah Tuhan yang membebaskan mereka dengan kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Mari saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin saudara, haleluya. Baik saudara, dari ladang pelayanan, ladang misi di Medan, saya bersama tim saudara mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Sampai jumpa besok pagi jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.